perkenalkan nama saya Elsa BR Silaban. Saya mahasiswa dari Teknologi Hasil Pertanian. Selamat datang di podcast mahasiswa edisi tugas kuliah. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang K3 dan juga ekonomi. Kelihatan serius ya, tapi sebenarnya kita dekat banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat kita yang sering melakukan praktikum ataupun magang di laboratorium. Nah, di sini saya bukan sendiri, udah ada partner di samping saya. Boleh perkenalkan saudara? Baik, perkenalkan nama saya Maya Santo Tumorang, mahasiswa angkatan 2023, melakukan studi teknologi hasil pertanian. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, banyak orang yang sering mendengar istilah K3, tapi mungkin belum benar-benar memahami ya, apa itu K3? Boleh dijelasin saudara Maya? Tentu boleh. Jadi teman-teman, K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana itu singkatnya K3. Jadi K3 itu untuk apa sih? Nah, yang dimana untuk melindungi pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan yang terjadi di tempat pekerjaan. Nah, sekarang masuk ke ergonomi. Banyak tuh orang bingung apa bedanya ergonomi sama K3, Kak. Nah, begini Kak, jadi ergonomi itu ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan pekerjaan alat dan lingkungan kerja supaya aktivitas yang bisa dilakukan bisa berjalan dengan nyaman, baik, dan efisien. Kalau fokus kepada K3-nya itu pada keselamatan kerja secara umum itu ergonomi lebih fokus pada kenyamanan dan kesesuaian kerja dan kemampuan tubuh manusia. Gitu Kak. Nah, boleh dong Kak kasih contoh dulu biar gampang dipahami. Misalnya begini Kak, kalau kita berdiri terus-menerus selama berjam-jam saat melakukan pengujian di laboratorium tanpa istirahat, lama-kelamaan punggung dan kaki kita bisa pegal Kak, atau posisi meja terlalu rendah sehingga kita harus membungkuk saat bekerja. Nah, itu contoh kondisi yang tidak ergonomis Kak. Jadi saat tinggal habis praktikum itu perlu diperhatikan juga ya Kak? Iya, makanya ergonomi itu sangat penting supaya pekerjaan kita atau pekerjaan nggak bikin tubuh cepat lelah. Di laboratorium tempat kita bekerja, alat-alat biasanya tersusun dengan rapi di lemari khusus dan mudah dijangkau, sehingga pekerjaan nggak perlu banyak gerak yang berlebihan saat mengambil alat ataupun bahan. Nah, itu salah satu penerapan ergonomi yang baik Kak di laboratorium. Berarti hal kecil kayak gitu harus sangat berpengaruh juga ya Kak? Sangat berpengaruh Kak, karena ergonomi itu prinsipnya kan sederhana, menyesuaikan pekerjaan dengan manusia, bukan memaksa manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan pekerjaan. Nah, jadi kalau ngomongin K3 itu nggak jauh dari APD. Nah, sebenarnya APD ini apa sih Kak? Apa aja sih Kak? APD atau alat pelindung diri adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari bahaya di tempat kerja. Contohnya di laboratorium ada jas laboratorium, ada masker, sarung tangan, dan juga ada kacamata pelindung. Dan juga sih, jadi itu kan bukan sibuk gaya-gaya ya, walaupun ada sistem atau praktikum dari Iya benar, bonusnya juga itu ya Kak, kunci utamanya tetap untuk melindungi tubuh dari paparan bahan kimia atau bahan berbahaya. Sebagai mahasiswa, kenapa ya Kak kita harus juga mempelajari K3 itu? ya tentunya nanti kita bakalan masuk ke dunia kerja ya Kak. Jadi kita lebih butuh pemahaman, jadi kita lebih butuh pemahaman dari K3 dari sekarang. Jadi kita lebih paham cara bekerja yang aman, bisa mengurangi risiko kecelakaan baik saat praktikum atau magang dan maupun saat udah bekerja gitu Kakak. Oke, cukup saja podcast pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcast kami. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Pada cuplikan ini, kegiatan di laboratorium, penerapan K3 dan ergonomi menjadi bagian penting dalam setiap proses kerja. Sebelum memulai pengujian, saya menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur untuk menjaga keselamatan selama bekerja. Selain itu, saya juga menerapkan prinsip ergonomi dengan menjaga posisi kerja tetap nyaman, menggunakan peralatan sesuai fungsinya, dan menata area kerja agar mudah dijangkau. Dengan menerapkan K3 dan ergonomi,
pekerjaan dapat dilakukan secara aman, nyaman, dan efektif.